Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita sudah masuk malam 3 bulan Ramadan. Kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya secara berdoa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menghormati pengurus salat Nabawi, Bapak dan Ibu jemaah salat Isya yang terawih di Allah, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Dr. Bakir SMA yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Sebagaimana biasa Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan salat tarawih, marilah kita sama-sama mendengarkan dan menyimak siraman rohani yang disampaikan oleh para wali Kota Batam pada malam hari ini. Yang mengisi di musola kita adalah Bapak Ustaz Dr. Bakir LCMA. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Pada beliau Ustaz kami persilakan dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada malam ini kita masuk pada malam yang ketiga dari bulan suci Ramadan. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan juga kita diberikan nikmat telah menjalankan ibadah puasa 2 hari. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kutul singkat ini kami menyampaikan motivasi dari baginda Rasulullah SAW, yaitu isinya man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, penuh ketenangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Mudah-mudahan kita masuk hadis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam di bulan Ramadan adalah menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Menyambutnya dengan penuh kebahagiaan itu sudah diharamkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Ini luar biasa. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui, menyambut dengan penuh kebahagiaan itu bukan bahagia karena nanti banyak hidangan ketika iftar, bukan.
Kebahagiaan itu bukan karena nanti ketika sahur menunya macam-macam, bukan ya. Kadang orang bahagia karena banyak makanan, banyak iftar macam-macam. Ada apa? Ada es dumdumnya, ada es telernya, kan? Kemudian juga makanannya macam-macam, bumbunya macam-macam. Bukan itu yang dimaksud bahagia, bukan. Tapi yang bahagia itu karena dia sadar. Umat Islam itu sadar bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan maghfirah. Makanya dia bahagia. Semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu akan diampuni di bulan Ramadan. Yang kedua, bahagia karena bulan rahmat. Kita ingin meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Jika di bulan-bulan yang lain kita kesulitan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kita di bulan Ramadan ini diupayakan bekerja keras beribadah untuk meraih rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Kalau seseorang kasih sayang kepada seseorang, itu pasti sering menyebutnya. Si A cinta kepada si B, itu sering menyebutnya. Mau tidur pun disebut-sebut. Ingat, sama dengan manusia. Kalau manusia itu sudah meraih cinta, meraih kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah itu menyebutnya. Menyebutnya itu terkadang di tengah-tengah keramaian. Panggil malaikat. Panggil malaikat, malaikat saksikan saya ini cinta kepada si bulan karena dia menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahagia itu karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini melimpah. Surplus kalau dalam bahasa ekonominya. Surplus, luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita baca Quran di luar bulan Ramadan, satu huruf hanya dapat 10 kebaikan. Tapi ketika bulan Ramadan berlipat-lipat nilainya. Sampai disebutkan di dalam sebuah hadis, dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan. Luar biasa. Itu kalau hanya kita baca Quran satu huruf, apalagi kita menghatamkan Al-Quran. Dengan ini kita bisa mencapai maghfirah, rahmat, dan mencapai karunia yang sangat berlimpah. Kemudian yang keempat, kenapa orang itu bahagia menyambutnya? Karena Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, kalau bisa dan diusahakan anak-anak kita ini diusahakan ajari cinta kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau bisa Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu walaupun kita agak nakal-nakal sedikit, usahakanlah baca Quran. Walaupun misalnya tiap hari hanya 1 baris, itu usahakan. Sayang 1000 kali sayang. Kata ulama, husronun, rugi orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan amal-amal kebajikan. Tetapi sebaliknya, tuba, beruntung. Siapa? Orang yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan amal-amal kebajikan. Ini yang akan kita raih di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya kita karena keramaian itu tidak seperti biasanya kita bahagia, enggak, bukan itu, ya, bukan itu yang dimaksud manfaat itu oleh Ramadan. Adalah haramallahu jasadahu ala niron. Kemudian yang terakhir adalah karena bulan Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Bapak Ibu, orang kerja
itu yang ingin kita dapatkan itu bukan banyaknya. Bukan banyaknya. Kalau kita ingin mendapatkan gaji atau mendapatkan hasil atau mendapatkan apa, itu bukan banyaknya yang kita inginkan sebenarnya. Tapi yang ingin kita dapatkan adalah berkahnya. Banyak kalau tidak berkah cepat habis. Cepat habis. Sedikit tapi berkah itu bertahan lama. Di bulan Ramadan itu waktunya itu hanya sebentar, 30 hari atau 29, katakanlah 1 bulan. Itu waktu yang sangat singkat. Tetapi di dalamnya keberkahannya itu luar biasa, melimpah luar biasa, berkah. Makanya kata Imam An-Nawawi, al-barakatu ma'az zamanil yasir. Keberkahan itu ada pada waktu yang sangat singkat. Taqa'u fihi al-amalul kasir, yang dimanfaatkan untuk mengisi amal-amal kebajikan. Ada waktunya lama, hidupnya panjang, tapi gak ibadah percuma. Ada orang umurnya pendek, tapi walaupun pendek, dia selama hidupnya itu mengisi dengan amal-amal kebajikan. Itulah keberkahan. Di bulan Ramadan juga seperti itu. Waktu yang sangat singkat ini, 30 hari ini, keberkahannya itu luar biasa. Karena itu keberkahan yang luar biasa, maka kita raih keberkahan itu dengan cara al-amalul kasir, memperbanyak amal-amal kebajikan. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini amal ibadahnya semakin meningkat. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini kualitas ibadah kita juga semakin meningkat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin erat. Juga hubungan kita dengan sesama manusia juga semakin erat. Hablum minallahi wa hablum minannas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia mudah-mudahan semakin erat di bulan suci Ramadan. Demikian sekedar yang dapat kami sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.